Selamat pagi, sahabat MII. Selamat datang di webinar Salesforce dengan judul Solusi CRM dalam menunjang aktivitas sales dan penanganan komplain pelanggan. Webinar ini merupakan kolaborasi antara PT Mitra Integrasi Informatika dengan Salesforce. Nah, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan produk Salesforce seperti overview-nya, lalu fitur-fiturnya tuh ada apa aja sih. Juga kita akan membahas mengenai Consumer Goods Cloud, create closer relationship across your value chain. Nah, rekan-rekan semuanya, sebelumnya saya sapa dulu ya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian sahabat MII yang sudah join pada pagi hari ini semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera ya. Senang sekali kita dapat berjumpa, berkumpul di sesi kali ini. Perkenalkan, saya Margaret, Product Marketing dari PT Mitra Integrasi Informatika, yang juga saat ini pagi ini akan menemani rekan-rekan semua sebagai MC. Oke, bersama kita juga saat ini sudah hadir dari tim Salesforce ya. Ada Ibu Lisa, Ibu Gladys, ada Pak Justin. Terima kasih sudah join juga ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan juga hari ini kita ada acara apa aja sih. Jadi nanti kita akan mendengarkan sesi presentasi live demo dari Bapak Daniel Christian sebagai Consulting Manager PT MII. Lalu kemudian kita akan ada sesi Q&A session yang di situ sudah ada kolomnya juga ya Bapak Ibu, kalau perhatikan di layar device Bapak Ibu sekalian ada kolom Q&A. Kemudian, kita ada yang menarik juga nih, yang pasti dinanti-nantikan di setiap sesi ya, yaitu sesi quiz. Jadi, pastikan Bapak Ibu semua tidak beranjak dari line ini, karena di penghujung acara nanti kita umumkan pemenangnya ya. Jadi ada beberapa quiz nih, ada 5 quiz, yang akan ada 5 pemenang juga nanti kita umumkan di penghujung acara. Oke, itu aja sih kalau gitu. Selain itu mau menyampaikan juga, nanti kita akan ada feedback form untuk mohon diisi ya sama Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada di layar device Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu, ini dari tim Salesforce mungkin ada mau menambahkan atau enggak? Kita langsung start ke sesinya Pak Daniel Christian aja kalau gitu. Baik, kalau begitu silakan Pak Daniel di take over. Waktu dan tempat kami persilahkan ya. Ya, oke, thank you Mbak Margaret. Hari ini akan dibawakan oleh saya ya, sesi presentasi maupun pemaparan terkait dengan solusi consumer goods dari Salesforce. Oke, tanpa berlama-lama saya akan share screen. Ya, apa layar saya sudah terlihat? Ya, terlihat. Oke, thank you Bapak Ibu atas waktu yang sudah disediakan pada pagi hari ini. Sesi hari ini akan dibawakan oleh saya, Daniel Wongso, Consulting Manager untuk produk Salesforce dari Metrodata. Hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang solusi consumer goods maupun solusi penanganan komplain pelanggan terkait dengan isu, inquiry, dan sebagainya yang seringkali kita hadapi di dalam realita bisnis kita sehari-hari seperti itu. Nanti saya akan paparkan bagaimana Salesforce dapat membantu Bapak Ibu dalam menjawab tantangan sekaligus kebutuhan operasional harian Bapak Ibu. Oke, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan forward-looking statement. Ini adalah terkait dengan apa yang saya sampaikan. Ini ada kemungkinan menyampaikan mempresentasikan terkait dengan fitur-fitur yang belum rilis di sisi Salesforce, tapi nanti balik lagi kepada rekan-rekan sekalian, kalau mau membeli itu harus membeli berdasarkan apa yang sudah available di dalam market yang sudah dirilis oleh Salesforce itu sendiri. Thank you Bapak Ibu atas waktunya di pagi hari ini. Semoga pagi hari ini apa yang kami sampaikan itu bisa memberikan insight atau memberikan gambaran kurang lebih bagaimana Salesforce dapat menjawab tantangan dan menjawab kebutuhan Bapak Ibu di perusahaan masing-masing. Oke, ini adalah sedikit overview tentang Salesforce dan beberapa award yang sudah Salesforce terima. Salah satunya adalah dari Fortune, ada Salesforce meraih predikat World's
most admired gitu ya. Dan ini adalah revenue dari Salesforce mulai dari 2012 lalu berkembang sampai di revenue tahun fiskal year 2022 pencapaian Salesforce sudah sampai dengan 26,49 billion US dollar. Jadi ketika kita ngomongin Salesforce, ini seringkali yang menjadi top of mind kalau kita ngomongin aplikasi CRM ya, terutama di area software as a service seperti itu. Dan ini juga memperlihatkan bahwa Salesforce merupakan market leader di dalam industri CRM gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat ada produk-produk yang lain, Salesforce ini merupakan leading di dalam industri. Jadi selama kurang lebih dari tahun 2017 sampai 2021 ini kita sudah growth sampai dengan 23,9% dari sisi market share di tahun 2021. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini juga ditampilkan market share dari produk-produk yang lain. Oke, ini adalah terkait dengan company profile kami selaku partner dari Salesforce, kami dari Metrodata, dan sudah established sejak tahun 1975. Kantor kami ada di Indonesia tentu saja, dan kami sudah bergabung menjadi partner Salesforce sejak pertengahan tahun 2014. Dan sampai dengan tahun 2019, net revenue dari Metrodata sendiri sudah mencapai 200 billion USD, dan partner level kami dengan Salesforce adalah Silver Consulting dan Cloud Reseller. Dan total produk tim kami maupun terdiri dari product team, project team, dan maintenance team, itu total ada 41 konsultan. Jadi kalau kita bisa bilang Metrodata ini adalah salah satu partner yang cukup besar ya terkait dengan solusi Salesforce, karena kita banyak sekali invest konsultan-konsultan yang tentunya juga sudah certified di produk Salesforce. Dan solusi yang kami tawarkan terkait dengan solusi Salesforce itu kurang lebih ada 9 solusi yang kami sudah implementasikan di market, mulai dari Sales Cloud, ini terkait dengan proses pre-selling, campaign management, dan sampai nanti ke opportunity management, itu yang kami pernah implementasikan, juga Service Cloud terkait dengan post-sales, nanti kalau ada issue, tiket, dan sebagainya di-manage di dalam solusi Sales Cloud. Kemudian untuk Marketing Cloud, ini terkait dengan campaign, ya. Nanti dari sisi campaign kita dapat melakukan outbound communication dari channel-channel seperti email, WhatsApp, kemudian dari sosial media, dan sebagainya. Juga terkait dengan partner community, pembuatan portal baik untuk partner maupun customer, sehingga nanti dari sisi partner, let's say kalau dari perusahaan consumer goods, ada beberapa distributor yang mau self-order atau self-service terkait dengan isu-isu yang dihadapi di lapangan, mereka bisa langsung submit di dalam portal. Begitu juga dengan Lightning Platform, Lightning Field Service, Tableau, CPQ, dan MuleSoft, yang mana semuanya ini juga merupakan bagian dari Salesforce Solution yang sudah pernah kita implementasikan. Dan apa yang menjadi pembeda kami dengan partner lain? Salah satunya adalah kami sudah certified dari sisi ISO ya, baik dari sisi ISO 901 2015 dan 27001 2013 untuk certified di sisi ISO-nya. Selain itu juga kami adalah salah satu partner yang sudah mengimplementasikan cross solution di dalam project. Tadi seperti yang saya sampaikan, 9 solutions ini sudah pernah kami implementasikan, dan pengalaman kami sudah cukup panjang dalam hal pengimplementasian Salesforce. Salah satunya juga kami pernah melakukan project-project yang sifatnya cross solutions gitu ya. Jadi dalam satu project kita mengimplementasikan sekaligus beberapa solutions seperti Lightning Field Service, Pardot, Marketing Cloud, Email Journey, kemudian Social Studio, dan CPQ, yang mana modul-modul tersebut adalah modul-modul yang masih sangat jarang diimplementasikan di Indonesia. Dan kami adalah satu-satunya partner yang tadi saya bilang mengintegrasikan solusi-solusi ini gitu ya. Dan kami tentu saja mengimplementasikan dengan standar best practice seperti guidance dan advice serta insight dari Salesforce itu sendiri. Kemudian ini adalah customer reference kami khusus untuk Salesforce ya. Jadi kami sudah mengelompokkan customer-customer dari berbagai industri. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, mungkin Bapak Ibu adalah salah satu dari perusahaan-perusahaan ini gitu ya, dari otomotif, ada education, chemical, energy and utilities, e-commerce, kemudian
healthcare, dan high-tech. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin lihat di logo-logo ini sudah banyak brand-brand besar dan mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan customer reference yang ada di sini. Selain itu juga dari industri yang lain cukup banyak, dari insurance, logistik, manufacture, dan distribution. Ini ada beberapa ya, cukup banyak. Kemudian dari properti juga kami beberapa kali melakukan proyek implementasi. Dan yang terakhir dari telco, kami juga melakukan implementasi dari untuk industri telco, seperti itu Bapak Ibu. Oke, Salesforce sendiri merupakan aplikasi atau software yang berpusat kepada pemenuhan kebutuhan pelanggan, seperti itu. Ujung-ujungnya selalu kita harus fokus kepada apa yang menjadi kepuasan pelanggan, betul ya? Karena kalau kita lihat ketika pelanggan puas, biasanya mereka akan kembali dan melakukan repeat order seperti itu. Atau bahkan mereka bisa mereferensikan company kita atau produk kita ke kolega, ke rekan bisnis, dan sebagainya. That's why Salesforce hadir untuk menjawab kebutuhan, tadi seperti yang saya sampaikan, pemuasan kebutuhan pelanggan. Dari sisi Salesforce sendiri, kami memiliki banyak modul yang tentu saja ini dari segala arah ya, dari mulai kita pencatatan pipeline, kemudian bagaimana cara kita mendengar keluhan pelanggan, bagaimana cara kita engage gitu ya. Misalkan kalau ada customer-customer yang melakukan komplain, nah kita bisa melakukan marketing promotion, serta kita juga dapat menghadirkan e-commerce platform, serta analytics, integration, dan segala sesuatu yang related dengan customer. Salesforce hadir dari segala sisi, sehingga ini semua dapat hadir di dalam satu platform. Jadi tidak dari beberapa platform yang terpisah. Kalau kita pakai Salesforce, semuanya ini bisa hadir dalam satu platform, dan divisi-divisi terkait, tadi seperti yang saya bilang, mungkin divisi sales, divisi customer service, divisi marketing, divisi mungkin commerce, atau divisi IT bahkan, atau divisi BI. Nah, semuanya ini dapat menggunakan satu platform yang sama, sehingga datanya itu bisa dikonsolidasikan, yang mana nanti customer ujung-ujungnya tentu bisa ditangani dengan lebih baik, seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke dalam 2 modul ya, Bapak-Ibu ya. 3 modul. Yang pertama terkait dengan Sales Cloud. Nanti saya akan demokan sedikit terkait dengan Sales Cloud. Kedua terkait dengan Service Cloud. Bagaimana Salesforce dapat menjawab kebutuhan pelanggan, dan terkait dengan industri cloud. Nah, industri cloud ini cukup unik ya, Bapak-Ibu. Jadi kalau kita ngomong industri cloud, ini adalah komitmen Salesforce untuk hadir di market menyesuaikan dengan template industri gitu ya. Tapi hari ini kita akan zoom in sedikit terkait dengan industri consumer goods. Jadi Bapak Ibu mungkin akan mendapat sedikit gambaran bagaimana Salesforce secara foundation itu sudah menyiapkan template-template yang udah ready ke market dan bisa langsung dipakai gitu ya. Tentu juga bisa dikustomisasikan nanti sesuai dengan kebutuhan bisnis proses Bapak Ibu di lapangan. Oke, kalau ngomongin terkait dengan consumer goods, ini adalah tipikal dari bisnis proses atau tipikal dari sales journey. Biasanya sales planning dilakukan oleh admin ya di teritori tertentu atau di headquarter. Biasanya admin ini melakukan territory management, channel management, visit planning, dan promotion management. Yang mana nanti ini sebenarnya sebagai pengarah untuk rekan-rekan field sales dalam melakukan eksekusi gitu ya. Nah, eksekusinya itu ada di journey berikutnya, yaitu biasanya dibagi menjadi 2 gitu ya. Ada yang terkait dengan retail, ada yang terkait dengan corporate. Kalau kita ngomongin consumer goods, biasanya kalau corporate ini adalah key account manager gitu ya. Biasanya mereka menghandle beberapa distributor supaya mereka bisa mengambil produk dari perusahaan kita. Kemudian kalau dari retail, biasanya ini yang langsung turun ke lapangan, banyak interaksi dengan retailer gitu ya. Nah, aktivitasnya masing-masing tentu berbeda. Contoh, kalau dari retailer, biasanya mereka melakukan smart visit, yang mana nanti Salesforce akan bisa mengarahkan. Kalau tadi sudah di planning visitnya, misalkan dalam 1 hari seorang sales retail, dia harus visit 10 toko atau 10 retailer. Nah, Salesforce ini bisa mengarahkan kira-kira dari 10, efektifnya itu kamu bisa visit dari toko yang mana. Mungkin nggak sequence dari 1 sampai 10. Mungkin urutannya bisa dimulai dari 3, 4, 5, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Sehingga ini Salesforce dapat mempermudah dalam hal visit di lapangan.
juga dari sisi Salesforce membantu ketika visit ada template-template yang dapat kita define, Bapak Ibu. Jadi ketika visit itu kita bisa menentukan seorang sales aktivitas apa yang harus dilakukan. Misalkan yang pertama dia mengecek aset dari perusahaan kita itu dari sisi customer seperti apa. Nah, mengecek aset itu contohnya seperti apa? Mengecek aset seperti misalkan display harga di toko retail itu sudah sesuai belum dengan harga distributor. Kemudian barang-barang kita udah dipajang beneran belum sama si retailer, sehingga nanti tentu seorang sales retail itu perlu make sure gitu ya barang kita disusun, dipajang, dan harga yang diberikan itu sesuai, supaya nanti ujung-ujungnya consumer bisa benar-benar merasakan gitu ya produk kita hadir di market. Nah, itu untuk retail. Kemudian untuk corporate biasanya terkait dengan lead management, opportunity management, kontrak, dan order capture. Nah, terkait dengan lead management ini adalah pencatatan terkait dengan prospek atau orang-orang yang sifatnya belum terdaftar sebagai customer gitu ya, customer corporate. Misalkan dari perusahaan consumer dia sudah punya 5 distributor sebagai key account. Nah, tentu kita tidak akan berhenti di 5 key account, betul ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita perlu melakukan ekspansi bisnis, atau kita perlu melakukan penambahan jumlah end use key account. Nah, bagaimana caranya? Salah satu Salesforce menjawab cara perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods adalah dengan cara memaintain leads. Kalau di Salesforce kita sebut dengan lead management. Nanti kita bisa mencatat calon-calon key account yang berpotensi untuk kita convert menjadi account ke depannya. Yang mana nanti seluruh aktivitas dari lead itu dapat kita monitor dan kita dapat lakukan planning juga ke depannya. Misalkan kita mengadakan webinar, kemudian nanti hadir orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang belum menjadi customer kita. Nanti kita bisa melakukan pencatatan, bisa melakukan follow up, dan kita bisa melakukan reporting. Jadi dari sisi manajemen juga dapat melihat gitu ya, mana sih yang potensial sehingga nanti leads-leads yang datang dari berbagai channel tersebut dapat kita convert menjadi account. Karena kalau dari prinsip pipeline gitu ya Bapak Ibu, bisnis itu seperti corong gitu ya. Makin besar corong atasnya, tentu nanti di bawahnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya cukup ruang yang besar di titik paling utama yaitu di leads-nya. Tentu nanti kalau leads-nya makin besar, penjualannya juga makin besar. Dan kalau leads-nya kecil, corongnya kecil atasnya, maka nanti penjualannya juga semakin kecil. That's why Salesforce hadir untuk membantu Bapak Ibu melakukan lead management. Berikutnya terkait dengan opportunity management, ini adalah terkait dengan opportunity atau sales process yang akan berjalan terkait dengan customer existing ataupun customer baru. Misalkan dari distributor-distributor yang berjalan, mereka mau mengadakan kontrak agreement gitu yang baru. Nah, biasanya kita bisa create opportunity dan kita bisa monitor statusnya. Bayangkan kalau kita tidak menggunakan aplikasi apapun, seorang sales corporate mungkin akan kelabakan gitu ya. Misalkan dia menghandle 10 distributor. Kalau tidak ada tools untuk mencatat opportunity-opportunity yang berjalan dari 10 distributor tersebut, biasanya mereka hanya fokus kepada opportunity-opportunity yang mereka ingat atau mereka catat. Nah, di sini Salesforce hadir untuk membantu rekan-rekan dari tim B2B atau tim corporate untuk dapat menghandle opportunity mereka masing-masing. Nanti dari opportunity tersebut, Salesforce bisa membantu untuk melakukan pencatatan event, melakukan pencatatan aktivitas, sehingga manajemen juga bisa mengambil keputusan strategis gitu ya. Kalau dari 10 distributor tadi ternyata masing-masing distributor itu ada 2 opportunity. Nah, manajemen bisa langsung melihat berdasarkan apa yang diinput oleh rekan-rekan sales di lapangan dan mengarahkan, oke, kelihatannya opportunity yang 1 sampai 3 kamu drop aja. Kamu fokus kepada opportunity 4 sampai 5. Yang mana nanti juga sebenarnya ini dapat kita jahit gitu ya menjadi satu kesinambungan. Kalau opportunity yang close, kita bisa analisa ke depannya. Most of our opportunity itu yang close, kenapa alasannya? Apakah dikarenakan harga kita terlalu mahal, atau dikarenakan kompetitor banting harga, atau dikarenakan mungkin kemasan kita jelek gitu ya, jadi rawan rusak dan sebagainya. Sehingga nanti dari sisi opportunity management kita dapat leverage lagi ke dalam fitur-fitur yang lain yang ada di dalam Salesforce seperti campaign management atau service management yang ada di dalam Salesforce. Berikutnya setelah opportunity biasa kita akan buatkan kontrak untuk opportunity yang won, yang goalnya nanti
baik dari retail maupun corporate. Setelah assessment, kita mendapatkan order. Nanti dari order juga biasanya dari sisi Salesforce kita memiliki capability untuk melakukan integrasi, Bapak Ibu. Jadi apapun yang berjalan di lapangan oleh si field eksekutornya gitu ya, field sales, ini dapat kita integrasikan. Jadi ketika order capture, ini langsung dapat membuat mengecek inventory dan memotong inventory ketika order dilakukan di level front end atau di level Salesforce-nya. Ketika dipotong, nanti order management akan tercreate di ERP, contohnya, atau di POS, dan nanti kita bisa lakukan delivery di back end, yang mana semuanya ini dapat kita monitor juga, karena kita dapat mengintegrasikan kedua sistem, gitu ya, Salesforce dan ERP. Misalkan dari order yang di-capture hari ini dengan nomor 1, 2, 3, kalau kita sudah integrasikan, kita bisa melihat order delivery-nya, apakah sudah fully delivered atau partial delivered, atau bahkan belum di-deliver sama sekali. Sehingga nanti dari sisi sales, kadang-kadang kan suka ditanya gitu ya sama customer, Pak, ini order saya yang nomor 1, 2, 3, ini sudah sampai mana ya Pak ya? Kok saya nggak dapat update? Biasanya kalau kita tidak mengintegrasikan sistem front end dengan back end, kadang-kadang salesperson itu butuh balik lagi nanya gitu ya, ke orang gudang, ke admin, ini order 1, 2, 3 gimana? Sehingga waktu yang digunakan untuk melakukan pengecekan dokumen-dokumen, pengecekan status, order, dan sebagainya, itu akan digunakan lebih panjang. Tapi kalau kita mengintegrasikan, biasanya salesperson tinggal buka handphonenya, kemudian dia dapat melihat status dari order tersebut, karena antara back-end, ERP, atau POS system itu sudah diintegrasikan. Begitu juga dengan data billing, gitu ya. Kadang-kadang data billing kita perlu masukkan supaya nanti ketika during visit, baik dari retail maupun corporate, bisa tahu nih, nilai dari order yang pernah dilakukan itu berapa sih? Atau sudah berapa nominal, berapa jumlah uang yang pernah kita invoice di bulan tertentu. Sehingga nanti kalau customer nanya, kita dapat bisa informasikan, juga itu bisa menjadi insight dari rekan-rekan sales dalam melakukan follow up gitu ya. Misalkan bulan lalu dia ordernya, let's say, 4 juta, kok bulan ini cuma 200.000. Nah, jadi insight-insight seperti itu dapat kita hadirkan ketika kita mengintegrasikan fitur-fitur juga yang ada di back-end. Selain itu juga kami menghadirkan digital experience, yang mana nanti baik dari retail maupun corporate customer, itu dapat kita engage gitu ya, melalui contohnya melalui survei, ketika misalkan customer sudah selesai order, kita bisa auto send survei untuk kita menilai kepuasan pelanggan. Juga dari sisi corporate misalkan terkait dengan misalkan case yang sudah selesai di-handle, kita dapat langsung kirim survei. Sehingga nanti kita juga dapat memeasure kinerja atau performance dari salesperson yang ada di lapangan gitu ya. Kadang sales bisa dengan mudah bilang, oke, saya cukup perform, order saya nilainya besar, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kita perlu ukur, yang kita sulit temukan justifikasinya. Oleh karena itu, Salesforce juga hadir menggunakan survei management yang dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam mengukur performance dari sales ataupun dari divisi-divisi yang menggunakan Salesforce. Selain itu juga, salah satu fitur yang kita gunakan untuk melakukan engagement, baik dengan retail customer ataupun corporate customer, adalah terkait dengan insentif atau claim management, yang mana nanti kita bisa membuat kayak semacam portal, nanti distributor-distributor yang sudah achieve target, contohnya gitu ya, mereka dapat lakukan klaim, misalkan klaimnya dalam bentuk voucher, dalam bentuk cash, atau dalam bentuk barang, yang mana nanti proses claim submission-nya dapat dilakukan di portal yang di-generate dari Salesforce juga sebenarnya. Dan ujung-ujungnya tentu nanti ketika kita menggunakan Salesforce platform, Salesforce dapat menghadirkan analisa berupa report dan dashboard yang sudah menjadi built-in feature dari Salesforce itu sendiri. Nah, yang menjadi key point dari analitik adalah ketika Bapak Ibu ngomongin report dan dashboard, mungkin di bayangan Bapak Ibu adalah ini sesuatu yang harus di-generate oleh admin biasanya, atau yang harus di-request ke pihak IT, karena kadang-kadang kita ada request report apa, IT perlu membuatkan dulu dari sisi query. Nah, benefit menggunakan Salesforce adalah report dan dashboard sangat mudah digunakan. Bahkan dari kami dari Metro Data juga menggunakan Salesforce, masing-masing salesperson itu bahkan bisa membuat reportnya sendiri.
Karena pembuatan report sangat cepat dan sangat mudah, sifatnya drag and drop. Kita mau menambahkan informasi apa, kita tinggal drag informasinya. Kita mau tampilkan chart apa, kita tinggal pilih chartnya, kemudian kita bisa pilih mau di grouping berdasarkan apa dan sebagainya. Oleh karena itu, Salesforce hadir di sini untuk menjawab kebutuhan ya Bapak Ibu, khususnya untuk pemain di dalam industri consumer goods, baik dari mulai sales planning, sales activity, order fulfillment, digital experience, dan analitik. Tapi tidak berhenti di fitur-fitur ini aja. Salesforce sebagai platform dapat menghadirkan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di lapangan gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, setelah post sales bahkan kita nggak berhenti di analitik, kita bisa menambahkan fitur case management dan sebagainya. Itu sangat memungkinkan sekali. Atau mungkin kita mau bikin kayak customer portal di digital experience-nya, itu juga memungkinkan. Jadi customer portal biasanya dua ya. Customer portal kita bisa buatkan sebagai knowledge center atau sebagai self-service, baik untuk self-ordering atau baik untuk self-ticket submission yang dapat dilakukan secara independen oleh customer itu sendiri, seperti itu. Oke, berikut adalah tantangan yang biasanya dihadapi oleh perusahaan untuk kita dapat mencapai target. Tadi seperti yang mungkin saya sudah sempat sampaikan gitu ya Bapak Ibu. Ini adalah tantangan-tantangannya, kurang lebih ada 5 tantangan yang biasanya ditemui di dalam market. Yang pertama, supply chain delays, kemudian forecast yang tidak akurat, dan data-data yang terpisah-pisah. Kemudian proses quote-quote yang sangat lambat, dan talent shortage. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menggunakan aplikasi Salesforce, nanti sebenarnya dari sisi Salesforce sendiri dapat meminimalisir 5 poin yang ada biasanya menjadi gap antara company dengan target yang sudah ditetapkan. Contohnya apa? Contohnya tadi supply chain delays dapat diminimalisir ketika kita sudah mengintegrasikan data dari back-end, karena ketika kita melakukan integrasi tersebut, dari sisi sales dan manajemen dapat membantu monitor aktivitas-aktivitas yang juga terjadi di back-end. Misalkan ketika kita sebagai sales retail gitu ya, kita udah cek inventory-nya, ternyata kosong, kita bisa langsung request, tolong siapkan berapa pack untuk toko apa gitu ya, sehingga supply chain delays-nya dapat diminimalisir. Nggak perlu menunggu lagi untuk seorang sales retail mesti balik ke kantor, kemudian ngecek ke pabrik, hubungi sales admin, karena dari sisi sales sendiri, bahkan dia dapat memanage gitu ya, apa yang mesti di-prepare, apa yang mesti dilakukan ketika dia on-site visit gitu ya. Misalkan on-site visit untuk melakukan order planning dan sebagainya. Kemudian inaccurate forecast juga dapat dihindari karena setiap aktivitas sales itu dapat dicatat dan dapat dianalisa ke depannya oleh sistem. Kenapa inaccurate forecast biasanya menjadi tantangan? Karena biasanya tidak ada data pasti yang digunakan dalam melakukan forecasting. Biasanya kalau kita mau melakukan budgeting atau forecasting gitu ya, kita sebagai manajemen suka minta ke rekan-rekan sales, oke kumpulin opportunity kamu. Biasanya dia kumpulin dalam bentuk Excel, dan biasanya kalau dalam bentuk Excel ada beberapa part yang suka terlewat gitu ya. Nah, Salesforce membantu mengatasi isu tersebut dengan cara beberapa poin tadi yang saya sebutkan, dengan cara kita memaintain di dalam aplikasi yang dapat dimonitor secara langsung oleh manajemen, dan kita bisa set validation. Misalkan opportunity yang sifatnya backdated dan lebih dari 7 minggu nggak bisa diklaim lagi, nggak bisa dilanjutkan sebagai kontrak, sehingga itu bisa memacu kedisiplinan dari seorang sales, sehingga nanti forecastingnya bisa lebih akurat. Dan data silos, slow quoting, dan talent shortage juga dapat kita atasi dengan beberapa cara ya. Tadi seperti yang mungkin saya sudah jelaskan, integrasi data yang tadinya terpisah antara back end dengan front end. Kemudian untuk slow quoting ini juga dapat diatasi dengan cara nanti dari sisi Salesforce ini bisa langsung create quote gitu, nggak usah balik ke kantor, nggak usah balik ke pabrik untuk membuat quotation. Bahkan nanti dari sisi sales, bahkan kalau diizinkan kita bisa membuat self quoting yang langsung dapat dikirimkan ke customer. Begitu juga dengan talent shortage, kita dapat memonitor performance berdasarkan justification yang sudah ada di lapangan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang tadi mungkin ya, data silos atau disjoint process limit yang membatasi tim sales kita. Kadang-kadang
visibilitasnya terbatas, mereka nggak bisa lihat status delivery, mereka nggak bisa melihat historical transaction yang pernah dikirim, sehingga kadang-kadang untuk sales-sales baru gitu, misalkan yang lama itu ngasih harga, misalkan let's say per piecesnya 4.000, tapi kita datang-datang tiba-tiba kasih harga 5.000, kita nggak pernah tahu historicalnya. Nah, dengan Salesforce kita bahkan bisa melihat historical transaction terkait dengan retail tertentu atau terkait dengan distributor tertentu. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang dapat kita sesuaikan nanti di Salesforce. Kemudian inability to forecast accurately. Jadi dengan Salesforce, dengan ketertiban dan kedisiplinan berdasarkan justifikasi dari sales, kita dapat lebih akurat dalam melakukan forecasting. Kemudian seperti poor data quality, Salesforce dapat melakukan seperti duplicate rules, duplicate prevention, kita dapat melihat data-data yang diinput sesuai dengan kaidah pengisian, misalkan kalau ngomongin email, kadang-kadang sales di lapangan suka cepat asal aja gitu isi. Nah, Salesforce bisa melakukan validasi. Kalau mau isi email, kita bisa set yang diisi itu harus sesuai dengan format, isi nomor telepon, isi data, dan sebagainya. Manual proses dapat kita automate, dan mereka terhindar dari menggunakan aplikasi-aplikasi, beberapa aplikasi yang tadinya masih terpisah gitu ya, dengan menggunakan Salesforce Platform. Misalkan tadi, kalau kita mau taking order, mereka menggunakan aplikasi apa, catat opportunity, mereka pakai aplikasi apa. Tapi dengan pakai Salesforce, semuanya dapat kita atasi ya, karena mereka menggunakan end-to-end solution dan menggunakan platform yang sama. Seperti itu, Bapak-Ibu. Oke, ini adalah gambaran kurang lebih Sales Cloud untuk B2B dan B2C sales. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Dan apa yang diimplementasikan di web base, kita bisa pilih fitur-fitur apa yang akan di-apply ke mobile app-nya. Dan untuk mobile app-nya sendiri, nanti sebenarnya ini sudah support untuk offline capability. Jadi ketika misalkan dari Bapak Ibu ada yang kadang-kadang perusahaannya atau sales-nya, sales eksekutornya itu ada yang mesti ke remote site gitu ya, sehingga nggak ada sinyal. No worries Bapak Ibu, ketika kita menggunakan aplikasi consumer goods, ini sudah mendukung terkait dengan offline capability. Jadi bagaimana cara bekerjanya? Cara bekerjanya biasanya fitur-fitur yang ada bisa tetap digunakan, dan mereka bisa mencatat datanya sekalipun tidak ada koneksi internet. Nah, nanti kapan data-data yang diisi itu dimasukkan ke dalam sistem? Biasanya ketika sudah ada sinyal, sistem akan secara otomatis melakukan injeksi data ke Salesforce-nya, Salesforce servernya, seperti itu ya. Dan untuk overview sendiri, secara produk, Salesforce dari sisi sales module merupakan number one CRM in the world. Jadi sudah selama 20 tahun bermain di industri ini, dan kami sadar betul bahwa juga banyak pengembangan-pengembangan yang sudah dilakukan, sehingga banyak award yang sudah kami achieve dan menjadikan Salesforce menjadi CRM nomor 1 di dunia. Dan tentu ketika tadi kita ngomongin Salesforce sebagai aplikasi cloud, ini memangkas beberapa hal ya yang ada di lapangan. Salah satunya waktu. Jadi waktu yang banyak terbuang ketika kita menggunakan aplikasi Salesforce, ini dapat kita minimalisir, dapat kita maksimalkan dalam hal apa? Tadi seperti tadi pengecekan ya data-data back-end, integrasi, juga dari sisi implementasi itu sendiri Bapak Ibu. Ketika kita ngomongin implementasi Salesforce, implementasinya waktu implementasinya itu cukup cepat ya, karena kita menggunakan aplikasi cloud platform. Nggak ada waktu untuk penginstalan server, nggak ada penginstalan dari sisi klien dan sebagainya. Kemudian Salesforce ini adalah aplikasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut gitu ya, scalable dan fleksibel. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin ada sales process yang belum tercapture di dalam journey yang tadi saya sampaikan. Nah, Salesforce sendiri ini adalah aplikasi yang modular, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menambahkan secara independen. Mau nambahin fitur apa nih di dalam platformnya? Let's say, mau menambahkan fitur misalkan HR recruitment, atau menambahkan kompetitor menu, sehingga nanti perusahaan secara independen dapat menganalisa nih, kompetitor-kompetitor saya di area tertentu atau di teritori tertentu itu siapa, dan bagaimana cara saya mengadres tantangan yang terkait dengan kompetisi dengan perusahaan lainnya, seperti itu dapat kita lakukan. Jadi modul-modul sangat mudah dapat ditambahkan di dalam Salesforce, dan salah satu benefit menggunakan Salesforce adalah Salesforce selalu hadir
untuk menyampaikan dirinya sebagai aplikasi yang codeless. Artinya Bapak Ibu mungkin punya gambaran ketika kita mengimplementasikan aplikasi itu mesti pakai coding dan sebagainya. Salesforce bahkan dapat kita buatkan fitur-fitur tertentu tanpa menggunakan coding. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi yang disupport dengan tampilan antarmuka yang bisa disesuaikan langsung. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan mau bikin HR recruitment itu bisa tanpa code gitu ya. Bisa misalkan kita mau tambahin menu apa, flow apa, automation apa, semuanya menggunakan klik-klik gitu ya tanpa coding. Dan Salesforce sendiri didukung oleh community yang sangat kuat. Banyak sekali orang-orang yang sudah terjun di dalam Salesforce yang dapat memberikan pengalaman mereka, dapat memberikan best practice. Karena kalau Bapak Ibu menemui kendala, kami punya portal gitu ya atau community yang mana Bapak Ibu bisa tanya apapun di sana gitu. Selain itu juga Salesforce memiliki customer portal untuk melakukan tiket manajemen gitu. Kalau Bapak Ibu menemui kendala, Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke Salesforce tentu dengan SLA yang sudah diterapkan di lapangan ya. Dan salah satu key point lainnya adalah Customer 360. Bapak Ibu dapat melihat identitas dari customer Bapak Ibu baik dari key account ataupun dari retailer. Seluruh informasinya dapat dilihat dalam satu halaman. Dalam satu halaman dalam arti misalkan saya ke halaman retailer tertentu, saya mau lihat historical transaction-nya, saya mau lihat status ordernya, saya mau lihat informasi billingnya, semuanya dapat kita lihat dalam satu halaman. Dan tidak cuma itu, Customer 360 berbicara tentang cross division ya. Jadi apa yang diinput oleh sales ini juga dapat dilihat oleh rekan-rekan marketing jika diizinkan. Dapat juga dilihat oleh rekan-rekan customer service karena kita sadar betul bahwa kadang-kadang antar divisi atau antar business unit itu punya kepentingan yang beririsan. Jadi Salesforce hadir untuk menjawab tantangan itu. Ini adalah customer reference dari sisi Salesforce ya. Tadi kalau Bapak Ibu sudah lihat customer reference dari MII, ini adalah customer reference dari sisi Salesforce dari consumer goods industry. Untuk distributor, ini adalah customer reference-nya, apparel and footwear, durable goods, beauty and personal care, food and beverage juga, dan ini suppliers and partner, apparel and footwear juga, dan sebagainya. Jadi sangat banyak customer-customer yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat familiar ya dengan logo-logo yang ada di sini. Oke, ketika kita ngomongin consumer goods cloud, ini adalah fitur-fitur yang atau solusi yang dapat kita tawarkan ya. Apa yang menjadi pembeda consumer goods dengan consumer goods cloud dengan aplikasi-aplikasi retailer lainnya. Yang pertama kita dapat melakukan pengecekan stok. Jadi kita ketika sampai ke toko, kita dapat membuat seperti template toko yang perfect untuk company kita itu apa sih, seperti apa. Kita dapat membuat checklist. Seperti apa contohnya? Misalkan kita ketika visit dapat melakukan pengecekan stok. Sudah sesuai belum dengan ekspektasi company? Stoknya jumlahnya sudah cukup banyak, tempatnya atau planogramnya sudah disesuaikan. Misalkan susunannya yang logo matahari ini di sebelah kiri, logo bulat di tengah, yang logo garis orange di sebelah kanan. Sehingga kadang-kadang ada analisa atau ada learning yang diproduce sebelum ini yang dapat kita terapkan dalam hal display dari toko retail seperti itu. Right place, right promo, right store, right display, and right time. Kita dapat make sure dan membuat checklist. Nanti saya akan contohkan checklist-checklist seperti apa yang dapat kita lakukan. Dan tentu tidak limited dengan skenario yang ada di demo, tapi juga dapat kita leverage lagi ya, mengikuti dengan konsep perfect store yang ada di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini contohnya ya, reality itu nggak perfect. CG company dan retailer itu punya gap yang cukup besar. Dan 52% in average berdasarkan survei itu plans tidak dieksekusi di toko. Jadi benar-benar cuma datang tapi nggak di make sure karena manajemen nggak tahu hasil eksekusinya itu seperti apa. Nah, Salesforce di sini hadir membangun jembatan menggunakan mobile app yang dapat diakses secara online maupun offline. Baik dari tadi displaynya, harga yang di-put di dalam rak, kemudian stoknya,
dan harga-harga yang dimasukkan itu sudah sesuai atau belum, atau promosi yang dijalankan sudah sesuai atau belum, sehingga checklist tersebut bisa menjadi performance indikator gitu ya, atau menjadi KPI dari seorang sales yang dapat dimonitor oleh company. Dan dari situ company sebenarnya dapat membangun jembatan. Kesuksesan dalam satu produk, kesuksesan dalam satu brand itu dapat dibangun dengan tim yang solid di lapangan yang benar-benar menjalankan tugasnya during visit, during execution, kayak gitu ya. Ketika orang-orang menjalankan sesuai dengan performance indikatornya, maka apa yang menjadi visi, apa yang menjadi misi dari perusahaan itu dapat sampai ke level yang paling bawah, dalam hal ini retailer. Oke, ini adalah key points juga ketika kita menggunakan aplikasi CG Cloud ya, kita dapat mempersonalize customer connection, seperti kita dapat mengactivate first party data, kita bisa langsung go direct ke customer, kita bisa mendrive profitability, kita bisa mendeliver commercial excellence, dan kita bisa bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Nah, ini contoh screenshot-nya ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan based on territory mapping, kayak yang tadi saya bilang, routingnya bahkan dapat dilakukan di dalam Salesforce, dan kita bisa melihat visit activity dan kegiatannya apa-apa saja during visit. Jadi semacam checklist yang dapat digunakan. Nanti saya akan show-kan mungkin dari sisi mobile-nya ya untuk consumer goods. Nah, ini adalah improvement yang dapat kita rasakan ketika kita menerapkan consumer goods cloud di perusahaan kita. Pertama, in average ada peningkatan 10% revenue, 35% dalam kesuksesan order, dan hal-hal lain yang Bapak Ibu dapat lihat di sini, seperti 36% produktivitas sales meningkat, terus eksekusinya lebih visible, strateginya itu dapat lebih berkembang, kemudian kita dapat melakukan coaching dari sales rep berdasarkan aktivitas mereka di lapangan. Misalkan mereka bekerjanya dalam tanda kutip agak cowboy nih gitu ya. Mereka cuma visit tagih order, sehingga ada beberapa visi dari perusahaan itu yang tidak terdeliver ke retailer. Nah, kita dapat melakukan coaching berdasarkan aktivitas mereka. Seperti apa? Misalkan kalau customer atau kalau sales rep tidak melakukan checklist, kita bisa memberikan punishment. Misalkan, oke, kalau kamu tidak melakukan checklist A sampai B dulu, kamu tidak bisa lakukan order. Kamu harus lakukan A sampai B baru bisa order. Atau kita dapat memberikan reward gitu ya. Orang-orang yang melakukan checklist paling banyak dan paling akurat, maka kita bisa bikin kayak report wall of fame. Nanti dari peringkat 1 kita bisa berikan reward, baik berupa award dari perusahaan atau berupa voucher dan sebagainya. Itu contoh ya untuk strateginya. Kita juga dapat mengoptimize visit planning. Jadi ini contohnya ketika seorang sales rep baik dari retailer atau retail sales ataupun corporate sales dapat melihat visit activity mereka. Dari sini bisa kelihatan map-mapnya ya, mana yang mesti saya visit dulu, jam berapa, dan sebagainya. Nah, ini saya bilang contoh tadi planogram, kita bisa make sure barang-barang kita itu di-display dengan baik dan benar, harganya sudah sesuai, promosi yang ada di lapangan sudah sesuai, dan sebagainya. Ini sell accurately and faster. Kita bisa melakukan placing order ya, juga dari sisi customer. Nanti akan kelihatan produk-produk apa yang diizinkan oleh sales tertentu untuk jual, dia bisa langsung placing order. Kuantitinya berapa, harganya juga bisa disesuaikan, tapi nanti mungkin di skenario demo, harganya sudah menggunakan harga price list. Kemudian, Salesforce merupakan platform yang sudah terbukti di dalam inovasi industri. Jadi yang akan saya show-kan itu bukan sesuatu yang perlu di-custom oleh vendor gitu ya, tapi itu memang sudah ada di sana sebagai foundation. Mungkin yang akan dilakukan ketika implementasi adalah penyesuaian-penyesuaian. Misalkan ketika visit, inventory checking nggak relevan buat saya. Mungkin ini harus diganti dengan customer satisfaction survey. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang perlu di-adjust dan dilakukan di dalam consumer goods. Tapi secara foundation, ini sudah menyesuaikan karena kami secara produk sudah melakukan R&D terkait dengan industri consumer goods. Nah, ini mirip-mirip dengan yang tadi ya, dengan menggunakan consumer goods, 10% revenue dapat increase, 12% waktu dapat
diminimalisir, dan 10% growth di dalam perfect store. Jadi kita bisa melihat ini use case dari Pepsi ya, dan 30%, 35% peningkatan order yang sukses di lapangan. Berikutnya ini adalah modul terakhir yang saya akan presentasikan, mungkin di sini cepat saja. Dari tadi kita ngomongin sales, dan sales. Mungkin saya akan show terkait dengan komplain dari pelanggan, yang mana itu akan di-cover di dalam modul Service Cloud. Nah, Service Cloud ini cukup luas ya, Bapak Ibu. Kita dapat melakukan strategi channel-channel apa yang kita mau activate. Nah, semua channel itu dapat kita konekkan dengan Salesforce selama disupport ya dengan channel-channel yang kita mau konekkan. Misalkan self-service itu sudah dijawab dengan portal. Salesforce memiliki portal capability yang kita sebut dengan digital experience. Kemudian AI assisted, kita bisa implement chatbot gitu. Misalkan ada WhatsApp yang kita mau gunakan untuk agent ya. Misalkan sebelum ke agent dia bisa interaksi dulu. Halo, di sini dengan ini apa yang bisa kami bantu, nanti ada menu-menunya, kalau udah mentok baru kita bisa sarankan ke agent, itu juga bisa kita lakukan. Dan agent assisted, kita dapat melakukan VRI gitu ya, video call dengan customer kalau mengalami kendala, kita bisa melakukan field service, misalkan ternyata dari aset-aset perusahaan yang ada di customer, misalkan chiller, itu ada yang rusak, kita dapat memonitor teknisi kita dalam melakukan service ke lapangan. Juga channel-channel lainnya seperti chat, voice, email, telepon, dan sebagainya dapat kita integrasikan. Itu untuk sebagai channel-channel yang masuk sebagai inbound case ke aplikasi Salesforce. Ini adalah contoh bagaimana cara kita membuild service platform di dalam Salesforce. Hal-hal ini ada di dalam Salesforce platform ya, contoh loyalty information, dapat terkoneksi dengan customer data, web traffic, kemudian segmentation, e-commerce purchases, kemudian marketing offer, semuanya dapat dilihat di dalam satu platform, yang mana nanti dari sisi agent itu mendapat informasi yang lebih kaya, sehingga nanti dia nggak perlu buka banyak aplikasi, mereka tinggal buka aplikasi yang saat itu digunakan, yaitu Salesforce. Ini Salesforce Cloud 360, kurang lebih mirip-mirip dengan tadi ya. Kita bisa melihat detail dari customer, kita bisa melihat incoming, inbound case dari berbagai macam channel, dari call, dari messaging, Facebook Messenger, dari chat, misalkan dari web chat, kayak gitu kita bisa melihat juga. Dan kita dapat mengautomate bisnis proses. Misalkan kalau di chat itu datang dari teritori atau region tertentu, maka kita bisa melakukan auto assignment ke agent-agent yang lebih relevan. Atau terkait dengan brand tertentu, kita bisa melakukan assignment ke agent-agent yang lebih sudah disesuaikan dengan brand tertentu. Ini adalah benefit menggunakan Service Cloud. Kita dapat mengconnect bisnis kita dengan platform yang sama dengan Service Cloud. Kemudian kita dapat mengaccelerate agent productivity dengan hal-hal yang tadi saya sempat sebutkan. Kita bisa memonitor field service jika dibutuhkan. Misalkan ada teknisi-teknisi yang butuh mengexecute service ke lapangan, kita bisa monitor. Juga kita bisa mengkoneksikan dengan digital channel seperti yang tadi saya sebutkan, WhatsApp, Facebook Messenger, dengan sosial media. Tentu nanti kita perlu konekkan ya dengan sosial media platform. Juga terkait dengan channel-channel apapun, Salesforce support untuk omni-channel communication dari sisi Service Cloud. Oke, ini harapannya seluruhnya adalah connected digital customer service di dalam satu platform. Semuanya bisa pakai portal, bisa hubungin agent melalui SMS, bisa via web chat, bisa via WhatsApp, dan sebagainya. Dan seluruhnya customer juga bahkan bisa melihat historical transaction dia, bahkan sampai di level itu. Yang mana nanti agent dapat lebih punya visibilitas yang lebih luas ketika melayani customer. Oke, itu saja mungkin yang saya bisa presentasikan. Next-nya mungkin saya akan show sedikit ya Bapak Ibu terkait dengan antarmuka Salesforce, bagaimana Salesforce dapat bekerja, dan sebagainya. Saya langsung saja masuk ke dalam demo session. Mungkin sebelum sampai ke demo session, ada yang mau bertanya kah? Oke. Oke, mungkin
aku lanjut ke demo session dulu ya. Nanti sesi tanya jawab kita set di sesi akhir. Oke, kita masuk ke dalam skenario sales B2B, Bapak Ibu. Jadi sales B2B ada beberapa fitur di dalamnya, dan ini adalah tampilan antarmuka ketika kita login gitu ya. Mungkin ini banyak hal-hal yang tidak relevan di perusahaan Bapak Ibu, mungkin juga relevan. Jadi ini adalah apa yang sudah kami set untuk demo. Untuk hal-hal yang mau disesuaikan tentu itu dapat kita customize gitu ya. Nah, ini contoh ketika kita login, kita dapat melihat top account. Jadi kayak top performance gitu ya. Dari key account yang kita handle, apa-apa saja, misalkan PT Advance Communication, sum of amount-nya di quarter berjalan itu nilainya paling besar. Kedua, Allied Technologies, kemudian MTech Corporation dan sebagainya. Kita bisa bikin dashboard di dalam homepage. Kemudian kita juga bisa melihat aktivitas kita masing-masing, majority itu apa sih? Dalam hal ini berarti call gitu ya. Kita bisa set aktivitas-aktivitas kita dalam bentuk reporting, yang mana keseluruhan aktivitas ini ditampilkan secara real time dari apa yang diinput oleh rekan-rekan sales. Dan ini tidak berhenti di sales saja, ini juga bisa ditampilkan sebagai management report gitu ya, dari sisi pencapaian perusahaan untuk B2B dan sebagainya. Kemudian, ini adalah tampilan antarmukanya. Kita bisa set apapun lah, dashboard apapun yang sudah dibuat sebelumnya. Nanti kita juga bisa melihat top spend product, cart yang abandon, kemudian average spend time per order per customer, dan sebagainya. Nah, untuk masuk ke dalam hal yang paling utama di dalam sales process, khususnya untuk corporate, dalam hal ini opportunity, kita perlu memahami beberapa terms yang ada di dalam Salesforce. Contohnya ada leads, account, contact, dan opportunity, serta quotes. Nah, ini adalah term-term yang paling umum yang biasanya kita gunakan di lapangan. Contoh untuk lead management ini adalah tadi yang saya sempat sampaikan, ini adalah fungsi untuk mencatat prospek atau mencatat calon pelanggan, yang tentunya saya tadi sempat bilang konsep corong gitu ya. Ini adalah fungsi paling atas untuk mencatat orang-orang yang sifatnya memiliki interest atas produk kita. Ini untuk consumer ya, ini untuk corporate sales. Jadi misalkan Bapak Ibu mengadakan webinar atau mengadakan workshop terkait dengan brand baru yang mau di-launch. Nah, biasanya ada orang-orang dari key account atau dari B2B customer yang mengikuti event tersebut. Kita bisa melakukan pencatatan gitu ya nanti ke depannya. Pencatatan misalkan lead-nya namanya siapa, kemudian oke, ini masih loading. Oke, namanya siapa, titelnya apa, dari company yang mana, source-nya dari mana, industrinya apa, dan sebagainya. Untuk contoh misalkan saya catat di sini first name-nya Bambang, misalkan last name-nya Sutrisno, titelnya misalkan di sini marketing director dari company misalkan Hypermart gitu ya, Hypermart. Nah, kita bisa catat lead source-nya dari mana, misalkan dari marketing event, industrinya apa, misalkan industrinya mungkin industrinya mungkin kita bikin di sini retail, kemudian lead statusnya apa, new, dan sebagainya. Fungsinya apa, Bapak Ibu? Fungsinya ini menjadi follow up list untuk teman-teman corporate sales, yang mana nanti mereka bisa follow up lebih lanjut. Misalkan ini sudah dimasukkan gitu ya, salutation-nya misalkan Mr. Bambang Sutrisno, ketika di save, nanti akan terlihat list of leads yang pernah datang dari channel-channel yang sempat kita lakukan. Misalkan tadi dari marketing events, dari webinar, kita bisa melihat detailnya gitu ya. Kita bisa bikin kayak list dari leads yang pernah dibuat. Sehingga nanti kalau kita punya waktu-waktu tertentu, misalkan kita mau bikin call plan atau visit plan, kita tinggal menarik data dari leads gitu. Menarik data dari leads itu cukup mudah, Bapak Ibu. Kita bisa membuat kayak custom filter di sini. Kita tinggal create new filter.
Misalkan kita mau tambahkan all leads gitu ya, seluruh lead saya yang pernah saya input, saya mau filter di sini. Yang lead source-nya itu dari marketing event. Nah, itu memungkinkan untuk kita follow up lebih lanjut. Lead source-nya datang dari misalkan marketing event. Dan kita bisa lihat nanti hasil dari filtering tersebut akan muncul, dan kita bisa follow up nih, langsung call dari sisi Salesforce-nya, dan kita bisa juga follow up orang-orang terkait. Supaya apa? Supaya kita tanyakan ada nggak opportunity yang bisa kita generate, atau mungkin dalam hal lain ini kita bisa onboard mereka menjadi account baru di dalam backend kita gitu ya. Misalkan tadi Bambang Sutrisno, saya sudah catat Bambang Sutrisno, marketing director dari Hypermart. Kemudian saya mau hubungin dia gitu ya, hubungin dia. Biasanya kita bisa bikin namanya activity gitu. Activity kita bisa set new activity, kita bisa create new task, kita bisa set subjeknya misalkan call, due date-nya di kapan, misalkan di besok, karena marketing event-nya baru hari ini gitu ya. Kemudian statusnya apa? Kita bisa put not started, in progress, completed, on hold. Biasanya not started karena belum dilakukan. Nah, nanti ketika kita membuka halaman leads tersebut, kita bisa melihat nih aktivitas-aktivitas apa yang sudah di-plan dan aktivitas-aktivitas apa yang sudah dilakukan kalau sudah ada gitu ya. Misalkan Pak Bambang Sutrisno aktivitasnya call. Oke, ternyata di besok call-nya sudah dilakukan. Kita tinggal checklist saja. Maka nanti call-nya akan selesai. Di kapan gitu. Nanti kita akan dapat melihat hal-hal seperti itu dan kita dapat merubah statusnya. Misalkan dari working menjadi dari new menjadi qualified. Ternyata di call dia berminat nih untuk kita proses lebih lanjut untuk key account onboarding gitu ya. Nah, nanti dari situ kita dapat melakukan conversion supaya dia menjadi account. Nah, conversion ini dapat kita align-kan atau kita integrasikan dengan back-end kita. Misalkan tadi Hypermart dari Mr. Bambang Sutrisno, kita mau convert menjadi account. Biasanya misalkan dengan ERP, ketika kita klik convert, maka nanti dari ERP-nya akan ter-create juga customer-nya namanya Hypermart, kontak-nya namanya Bambang Sutrisno. Yang mana kita bisa teruskan lagi nih ke stage berikutnya, yaitu opportunity. Oke, saya pindah ke account-nya. Jadi ketika kita convert, tadi terkait dengan lead management, itu adalah untuk membuat follow-up list ya, follow-up list yang dapat di-call dan tentu dapat di-manage dan dimonitor oleh manajemen juga. Jadi manajemen itu dapat melihat report. Contoh outcome dari leads adalah, saya coba buatkan satu report ya, sebelum saya move ke account management di dalam Salesforce. Oke, saya juga akan show-kan seberapa mudah kita membuat report dan dashboard di dalam Salesforce. Oke, ini sepertinya koneksi saya agak slow, tapi nggak apa-apa. Jadi kita bisa buat lead report di sini. Terus kita bisa create start report gitu ya. Kita bisa meng-qualified atau mengukur performance based on lead activity yang dilakukan oleh masing-masing sales rep dari corporate sales gitu contohnya. Nah, kita bisa melihat di sini, kita bisa menampilkan any information yang ada di dalam field information tadi. Dengan cara kita tambahkan saja, misalkan tadi belum ada, let's say, belum ada status gitu ya. Kita bisa masukkan lead status di dalamnya. Sehingga nanti lead status dapat automatically muncul di dalam previewer si report ini. Sangat mudah membuat report di dalam Salesforce. Dan selain membuat table seperti ini, kita juga dapat membuat grouping. Misalkan, saya mau grouping, report saya ini berdasarkan sales saya gitu ya. Kita tinggal drag lead owner ke atas sebagai informasi sales, dan saya mau tahu lead owner-nya ini berdasarkan statusnya.
owner berdasarkan status dan berdasarkan contoh company-nya gitu ya. Sorry. Misalkan company-nya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita bisa lihat bahkan nanti mungkin bukan lead source tapi lead status. Nah, ini jadi sangat mudah ya pembuatan report di dalam Salesforce. Kita bisa langsung membuat performance dari seorang sales dan kita bisa filter leads-leads-nya apa saja yang kita mau lihat. Jadi my team misalkan under saya sales-salesnya kita mau show my team's lead itu bisa. Lead saya doang bisa atau all leads kalau diizinkan. Terus yang dibuat dari periode kapan itu juga memungkinkan. Misalkan all time ya di sini. Nah, kita tinggal run saja reportnya Bapak Ibu. Jadi pembuatan report di dalam Salesforce itu sangat mudah, sehingga kita bisa melihat performance dari masing-masing sales rep di dalam sistem. Misalkan Jonathan Christian, selama 1 tahun ke belakang, misalkan dia sudah mengenerate 122 leads, dan dari masing-masing status, yang new itu ada 101, kemudian kita bisa hilangkan detailsnya. Ya, misalkan Jonathan tadi yang new ada yang new ada 101, yang working ada 1, yang converted ada 17, yang unqualified 1, dan contacted ada 2. Sehingga kita bisa measure kinerja dari sales kita. Kalau kita mau lihat detailnya apa-apa aja, kita tinggal expand gitu ya. Yang new Adam, lokasi di mana dan sebagainya. Selain itu juga kita bisa tampilin aktivitas apa gitu ya yang related sama lead tersebut. Misalkan Jonathan nama salesnya, lead statusnya new, company-nya Adam, aktivitasnya apa? Tadi misalkan call, visit, send quote dan sebagainya, itu dapat kita lihat breakdown lebih detailnya lagi nanti sebenarnya. Jadi kita dapat mengukur pencapaian dan kinerja dari masing-masing sales yang related dengan leads, dan tidak berhenti di leads, bahkan nanti data account, opportunity, semuanya dapat kita generate juga di dalam Salesforce. Nah, masuk ke dalam account, tadi lanjut ya. Tadi saya sudah mengkonversi Pak Bambang, karena Pak Bambang itu udah call dan commit, dia mau bikin sales agreement dengan PT saya gitu ya, PT ABC lah sebutannya, misalkan PT ABC, dia mau bikin agreement, saya convert dia menjadi account. Nanti dari account tersebut kita bisa melihat related information yang relate dengan Hypermart. Tentu harus kita isi dulu ya. Dalam hal ini baru terisi 1, kontaknya Pak Bambang Sutrisno. Jadi semuanya sudah terlink. Dari leads akan dikonvert menjadi account dan kontak. Selain itu juga kita dapat melakukan pengupdatean detail terkait dengan data customer tersebut. Misalkan data detailnya ternyata phone, website, dan customer statusnya belum di-define. Nah, kita bisa melakukan update dan kita juga bisa menyesuaikan status yang ada di ERP Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti data yang onboard di sini juga bisa auto created di ERP. Dan misalkan kalau Bapak Ibu mau menjalankan approval sebelum convert, itu juga sangat mudah, sangat dapat kita akomodasikan. Karena biasanya untuk melakukan pembuatan customer baru ada approval proses gitu ya, yang kadang-kadang itu juga memakan waktu yang cukup panjang. Misalkan kita perlu mengedarkan dokumen gitu ya, sehingga nanti waktunya sangat panjang. Kalau kita pakai Salesforce, kita bisa membuat approval proses yang sifatnya paperless. Seperti itu. Kalau kita save, kita juga bisa melakukan pengupdatean ke ERP. Hal-hal seperti itu dapat kita akomodasikan menggunakan fitur integrasi di dalam Salesforce. Juga nanti dari sisi sales, misalkan dia mau melakukan visit, dia dapat melakukan check-in check-out. Dia tinggal klik check-in check-out, dia klik check-in gitu ya, check-in, confirm, titiknya sudah benar, dia tinggal confirm, nanti ketahuan nih historical dari check-in activity dia. Kalau kita lihat di detail, oke, sorry.
Oke, di activity itu sebenarnya kita bisa tampilkan, tapi sepertinya saya kelupaan ya untuk tampilkan check-in information-nya. Jadi sebenarnya nanti kita bisa tampilkan kayak semacam satu related lagi namanya mungkin visit activity. Nanti ketahuan check-in-nya jam berapa, lokasinya di mana dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hal-hal seperti itu dapat kita lakukan dan under account kita bisa melihat related information tadi kalau Bapak Ibu bisa lihat ada new item feedback, kita bisa melihat opportunity yang berjalan, bisa melihat kontrak-kontrak agreement yang sudah pernah disepakati bersama, quotation yang dikirim, orders, cases, aset-aset yang dimiliki oleh key account tersebut, dan sebagainya. Dan semuanya itu dapat kita integrasikan juga dengan backend Bapak Ibu. Nah, lanjut ke account. Jadi setelah kita convert, biasanya kita melakukan pembuatan opportunity Bapak Ibu. Misalkan saya bikin opportunity, kita bikin simple opportunity misalkan, kita bisa put any information di opportunity tersebut, misalkan 1000 dozen water, misalkan close date-nya di kapan, kapan kita akan closing opportunity ini, misalkan di akhir bulan. Jadi seorang sales dapat mencatat opportunity, tentu sales proses antara corporate dan retail itu berbeda ya. Jadi kalau di corporate dia biasanya lebih panjang dan kita bisa masukkan forecast kategorinya, apakah dia omitted, pipeline, base case, commit atau close. Contoh di sini omitted dan kita bisa set misalkan stage-nya tuh apa sih? Ketika kita ngomongin corporate, biasa stage-nya lebih panjang. Apakah qualification, discovery, proposal, quote, dan sebagainya. Kita bisa set, yang tadi saya bilang, kalau seorang sales punya 10 opportunity dan tidak dicatat, itu akan mabuk. Gitu ya. Tapi kalau kita catat, apa yang kita catat di sini, ini bisa kita tampilkan di dalam report dan dashboard yang ada di dalam Salesforce. Ini contoh, account Hypermart, kita bisa lihat ada opportunity 1000 dus mineral water yang akan close di 31. Sehingga nanti manajemen juga bisa lihat, oke, kamu ada opportunity yang akan close di akhir bulan, nilainya sekian, apa yang mau kamu lakukan? Sehingga nanti kita bisa melihat apa yang dilakukan juga under opportunity-nya. Misalkan, activity-nya, list of activity-nya apa, kemudian next step-nya apa, dan kita dapat lihat dalam bentuk reports juga, gitu ya, Bapak Ibu. Kalau saya masuk ke reports terkait dengan opportunity, bahkan ini yang kami lakukan juga di sisi internal, di Metrodata. Jadi sales-sales kami dapat melakukan pencatatan opportunity dan kita lakukan weekly meeting dan dia tinggal buka report Salesforce-nya gitu berdasarkan apa yang diisi. Misalkan saya buka all reports di sini, saya buka opportunity reports ya, ini contoh. Nah, ini contoh report yang sempat dibuat gitu ya. Kita juga dapat melakukan update dari opportunity report yang dibuat oleh misalkan oleh admin, ternyata kurang relevan nih. Nah, caranya seperti tadi, cukup mudah. Kita mau grouping berdasarkan owner, terus kita mau grouping berdasarkan stage, kita mau hilangkan subtotalnya, misalkan. Nah, ini kelihatan. Jadi, masing-masing sales, kelihatan Bill West, dia punya 3 opportunity, masing-masing opportunity discovery, close won, dan close loss, gitu ya. Kalau Ellie is, dia semuanya close loss. Opportunity-nya ada 3 yang close loss. Nah, kita bisa juga melihat berdasarkan last activity date-nya. Kapan di terakhir dia update nih datanya, gitu ya. Nah, oke, terakhir update 2021, berarti data ini bisa jadi nggak relevan, sehingga data-data seperti ini dapat kita buatkan untuk acuan untuk meeting weekly. Kalau saya save, nanti ini tinggal di view aja, kita tinggal cari nama reportnya opportunity, tinggal dibuka. Jadi nanti dari manajer bisa kelihatan sales bawahannya itu ada berapa opportunity, mana yang sudah dia follow up, activity terakhir apa, sehingga nanti bisa memforce dari rekan-rekan sales untuk melakukan closing, gitu ya. Dan data-data ini sebenarnya dapat digunakan untuk analisa juga. Misalkan sudah close loss, loss reason-nya tuh apa? Sehingga nanti bisa dilempar ke divisi yang lain. Misalkan ke divisi customer service untuk ke divisi marketing untuk melakukan strategi marketing yang lebih relevan. Misalkan close loss-nya karena di teritori tersebut ada kompetitor yang banting harga luar biasa untuk produk yang mirip-mirip gitu ya.
Nah, hal-hal tersebut dapat kita gunakan cross divisions. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, setelah opportunity, apa yang biasanya kita lakukan? Biasanya, saya akan mundur sedikit ya. Jadi, saya balik ke opportunity. Tadi, masuk ke opportunity 1000 dus air mineral. Kita bisa melihat opportunity-nya. Tadi stage paling awal adalah qualification, kita bisa ubah menjadi negotiation. Misalkan udah jalan 1 minggu, ini udah negosiasi, kita mau tambahin nih products-nya. Kita tinggal klik products, kita tinggal add products, dan kita pilih harga yang mau kita tawarkan. Kita juga bisa pilih price book-nya ya. Jadi misalkan price book Desember, beda sama price book Maret, dan sebagainya. Atau ada price book khusus yang kita mau pakai. Misalkan saya pakai MTO Facebook. Oke, nah saya bisa melakukan add product di dalamnya nanti. Misalkan Blue Kazu gitu ya, nama produknya yang kita mau tawarkan 1000 dus. Kemudian tinggal klik next. Kita masukkan kuantitinya misalkan 1000. Kita tinggal save. Nah, apa yang diisi di sini ini sebenarnya mirip-mirip dengan mekanisme order, yang mana tinggal disesuaikan saja. Ketika close won, maka let's say kita mau bikin ini terintegrasi dengan backend, itu sangat memungkinkan gitu ya. Jadi secara detail itu nilainya 279.000 USD berdasarkan produk dan quantity dan harga yang sudah dipilih tadi. Nah, ini stage-nya kan masih, let's say tadi stage-nya masih qualification. Kita bisa set jadi close won. Misalkan stage-nya kita mau ubah jadi won gitu ya. Stage-nya kita mau ubah jadi won. Nah, ketika won, ini kita bisa set akan langsung ngehit sebagai order gitu, dan kita membuat order. Jadi nggak perlu ketik-ketik order lagi. Jadi ordernya memang sudah di level paling awal, yaitu di level opportunity. Gitu. Ini ketika won, ini bisa auto create order, dan kita bisa create quotes juga berdasarkan quotes template yang sudah di-define. Kita bisa kirim dan kita bisa cek historicalnya. Kurang lebih itu yang menjadi aktivitas di dalam B2B sales, dan semuanya dapat ditampilkan dalam bentuk report. Dan tentu ini butuh kedisiplinan ya untuk melakukan penginputan data supaya nanti secara helikopter view manajemen dapat melihat aktivitas apa atau potensi apa atau apa yang item-item apa yang dapat dijadikan forecasting untuk pengeneratan revenue yang dapat dimaksimalkan untuk market ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu untuk B2B ya, untuk corporate sales. Saya akan masuk ke use case yang cukup unik. Use case kedua yaitu terkait dengan retail sales. Ini mungkin agak sedikit berbeda ya dengan cara kerja corporate tadi. Kalau corporate mungkin ada leads, ada account sebagai account-account yang didaftarkan di ERP atau POS, kemudian pencatatan opportunity, dari opportunity kita create order, generate quotes, dan sebagainya. Kalau di retail itu pretty straightforward, jadi aktivitasnya biasanya lebih cepat gitu ya, visit, taking order, bikin planogram, checking, dan sebagainya. Nah, ini saya akan show dari sisi mobile app-nya, Bapak Ibu. Jadi ketika login menggunakan mobile app, seorang sales sebenarnya dia tinggal masuk ke dalam retail execution-nya saja di awal. Jadi retail execution dia akan lihat, oke, orang pusat itu meng-assign saya untuk visit di mana-mana aja. Nah ini sorry kalau map-nya masih map Amerika karena belum kami sesuaikan dengan map Indonesia ya untuk kebutuhan demo. Contoh, ini ada dua nih aktivitas saya disuruh visit Rondel Store jam 9 sampai jam 10 dan NTO Store namanya Presidio jam 10.30 sampai 11.30. Nah, ini sudah diurutkan berdasarkan berdasarkan lokasinya. Jadi pertama mesti dari Rondel Store dulu karena lokasi saya lebih dekat ke Rondel Store, baru nanti ke NTO jam 10.30. Nah, aktivitasnya apa? Biasanya yang dilakukan tinggal teman-teman sales tinggal klik dia lagi mau aktivitas di mana dan mereka mau realisasi atau eksekusi yang mana. Misalkan mereka sudah dibikinin ya plan-nya dan mereka beneran visit nih. Pertama contoh ke Rondel Store dulu, dia tinggal pilih Rondel Store. Terus nanti kelihatan nih Bapak Ibu aktivitas dari si retail sales tersebut. Task-nya tuh apa-apa saja gitu ya. Tentu terutama dia harus klik start visit dulu. Kalau dia belum start visit, nanti nggak ketahuan. Nah, start visit ini aktivitasnya apa? Biasanya dia akan mengecek
lokasinya, benar nggak dia sudah visit ke Roundel Store. Nanti selain start visit, kita juga bisa get direction. Contohnya tadi, saya nggak tahu lokasinya di mana. Kita bisa integrasi dengan Google Maps, kita tinggal klik direction, nanti akan diarahkan oleh Google Map. Atau kita bisa melihat di sini tax-tax yang akan muncul. Nah, ini saya belum assign tax, jadi saya buat 2 tax sengaja memang untuk menjadi pembeda gitu ya. Ini Roundel Store, kalau tax-nya kelupaan sama admin untuk di plan, maka nanti hasilnya kosong. Tapi seorang sales, retail sales dapat melakukan penambahan tax secara manual. Misalkan ini template-nya ya, kita pilih template, nanti dari template ada action item apa yang kita mau pakai. Nah, ini kita bisa pilih aktivitas apa yang kita mau gunakan nih ketika visit. Misalkan promotion display follow up, inventory check, kemudian planogram check, terus in-house, in-store survey, asset checking, promotion check, dan sebagainya. Ini dapat kita lakukan dan kita add secara manual dari sisi sales. Jadi memang sudah ada template dan guideline yang bisa langsung digunakan gitu ya pada saat kita visit. Itu contoh tadi yang belum di plan, tapi saya akan move ke visit activity yang sudah di plan, yaitu di NTO Store Presidio. Nah, ini NTO Store Presidio sudah ada nih visitnya, sudah selama 12 menit ya, 12 menit. Jadi tadi saya udah pencet visit 12 menit. Kemudian ini checking yang harus saya lakukan. Pertama mungkin inventory check. Saya klik inventory check. Nanti kelihatan aset kita atau produk kita di customer itu apa-apa saja. Kita bisa masukkan display price-nya berapa. Misalkan display price untuk gobar cranberry misalkan 1.000. Yang dipajang itu berapa? Yang ke depan misalkan 10. Item lain apa yang dipajang? Misalkan Yeti Bar, ini harganya 2.000. Terus yang dipajang itu cuma 5. Nah, ini untuk make sure perfect store tadi ya. Apakah disusun dengan benar, harganya pas, dan sebagainya. Kalau sudah, tinggal back. Nah, kita sudah melakukan inventory checking. Dari 40 checklist yang sudah di-define oleh pusat, kita sudah checklist tadi kurang lebih 2 gitu ya. Karena yang lain tidak di checklist. Kalau sudah selesai, kita tinggal end visit, tapi kita bisa lanjut untuk ke checklist-checklist berikutnya. Dan kita bisa set kayak validation. Kita nggak bisa end visit kalau seluruh checklist ini tidak dilakukan. Hal-hal seperti itu sangat mungkin dilakukan. Nah, hal lain mungkin yang saya mau highlight ketika visit adalah kita bisa melakukan place order secara real time ya. Misalkan tadi ke NTO Store Presidio, kita mau mereka ada kebutuhan nih untuk order, misalkan energy drink, kuantitinya berapa? Misalkan kuantitinya 300, kita bisa add to cart. Kemudian yang lain, misalkan, nah dia langsung automatically nambah ke cart-nya ya. Misalkan yang lain, energy drink yang lain gitu ya. Misalkan green tea, rasa green tea, ini dia order 300, kita bisa add to cart. Nanti di shopping cart-nya akan automatically bertambah jadi 2. Gitu. Nah, kalau kita mau check out atau kita mau langsung create order, ini kan masih order draft gitu ya. Kita tinggal view cart dan kita confirm order di sini. Nah, ordernya sudah di placing, kemudian nanti lanjut ke orang pusat, orang kantor yang akan meneruskan. Misalkan pembuatan delivery, pembuatan invoice, billing dan sebagainya. Nah, place order sudah selesai. Kalau kita mau selesai gitu, misalkan kita bisa melakukan pengecekan, misalkan tanda tangan gitu ya, kita bisa pilih inventory check planogram. Ya, contoh di sini tidak ada, tapi kita bisa langsung minta tanda tangan juga sebenarnya kalau diizinkan. Contoh ya untuk tanda tangan saya masukkan satu di sini, kayak di luar yang order gitu ya. Di luar yang order, saya back dulu, saya balik ke visit activity saya. Tadi contoh kalau checklistnya harus diakhiri dengan tanda tangan, signature. Contohnya itu seperti ini. Kita bisa put signature paling akhir gitu ya, capture signature nih kita klik, misalkan habis placing order, sebelum end activity, end visit gitu, dia harus masukin signature-nya. Misalkan nama ownernya Jonathan Christian, kita tinggal klik add signature, kita arahkan ke mereka, Pak, silakan ditanda tangan Pak sebagai
ACC, tadi ordernya sudah dilakukan. Misalkan, oke, Jonathan gitu ya, misalkan dia klik done. Nah, signature record yang mana nanti ini bisa menjadi trigger gitu ya untuk membuat order. Jadi order nggak boleh di-create tanpa signature. Hal-hal seperti itu dapat kita buatkan juga di Salesforce. Jadi kalau saya balik ke retail executions, di sini nanti kita bisa menyelesaikan visit yang sudah selesai. Let's say tadi NTO store checklistnya sudah kita lakukan semua gitu ya. Kita tinggal klik end visit gitu. Kita tinggal klik and visit, maka nanti dia akan automatically hilang dari visit plan kita yang ada di hari ini gitu ya. Kalau saya balik ke sini, ini kalau saya refresh dia bisa hilang, tapi ini tidak di set hilang karena ini masih menampilkan view-nya all. Nah, di retail execution ini kita dapat melakukan filter gitu ya. Saya mau tampilkan yang bukan all visit tapi yang planned. Kemudian kita klik apply di sini, maka nanti yang seluruhnya komplit sudah hilang. Nah ini no visit kenapa? Karena tadi yang satunya itu bukan plan tapi sudah in progress karena sudah ada yang dilakukan gitu. Jadi kita bisa create any filter supaya visit-visit di hari yang berjalan hari ini itu lebih relevan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Selain itu juga kita dapat melakukan product scan gitu ya. Product scan barcode. Misalkan saya mau buka large turbine, saya mau scan untuk benar nggak terkait dengan expired date, promotion price, dan sebagainya relevan dari sisi customer. Kemudian juga kita Oke, sorry tadi sepertinya terputus. Tadi saya sempat share terkait dengan retail. Saya akan coba ulangi lagi ya, terkait dengan retail sales di bagian order placing tadi. Oke, ini apakah sudah terlihat layar saya? Saya akan masuk ke dalam retail execution. Jadi tadi apa yang saya sampaikan adalah ketika kita masuk ke dalam retail executions, kita dapat mengecek visit kita di hari yang berjalan, kemudian kita dapat melakukan filtrasi apa-apa saja yang kita mau melihat di tampilan home kita ya, di tampilan retail executions. Tadi karena satu sudah kita complete, maka yang muncul tinggal yang sesuai filter, yang on progress gitu, in progress. Tapi kalau kita mau melihat status lain, misalkan berdasarkan yang completed, maka nanti list yang akan ditampilkan adalah yang relevan sesuai dengan statusnya. NTO Presidio, contohnya tadi sudah complete, seperti itu kurang lebih. Nah, kita juga dapat melakukan scanning produk, ini terkait dengan, misalkan kita mau cek promotion price atau expired date dari customer, dari produk yang ada di display customer, hal-hal seperti itu dapat kita lakukan. Dan selain itu juga kita dapat melakukan asset management berdasarkan checklist-checklist yang sudah di-define di dalam action item yang sudah di-define di visit template yang akan di-generate oleh admin. Mungkin kurang lebih seperti itu terkait dengan B2B sales dan retail sales yang dapat saya demokan. Part paling akhir mungkin di sesi webinar hari ini adalah terkait dengan case management ya, terkait dengan menghandling komplain pelanggan. Jadi kalau kita tadi ngomongin sales module, kita juga punya service module yang ada di dalam platform yang sama, sehingga semuanya dapat kita bikin seperti align story-nya gitu. Tadi kalau customer NTO Presidio pernah order, dia juga dapat melakukan
submit tiket gitu kalau diizinkan. Misalkan kita bikin customer portal, NTO Presidio sebagai retail store, dia submit tiket. Ternyata order saya order 200 energy drink, yang masuk kok cuma 100, yang ke deliver cuma 100. Ini bagaimana? Nah, biasanya mereka dapat melakukan pembuatan tiket via portal atau via chat atau via WhatsApp. Nah, ini dari sisi agentnya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada tampilan konsol. Kita bisa melihat menu-menu dari si agent tersebut atau dari si customer service. Kita bisa melihat all cases yang sedang open atau yang pernah diterima. Nanti list ini menjadi acuan atau kertas kerja dari masing-masing agent. Misalkan saya masuk ke detail satu case number gitu ya. Kalau saya masuk ke case number, nanti kelihatan detailnya. Siapa yang melakukan case submissions. Yang melakukan case submissions adalah PT Optos. Yang melakukan case submission adalah Ibu Lisa Jones. Dan kita bisa melihat statusnya apa. Misalkan waiting on customer. Biasanya waiting on customer adalah ketika kita sudah solve, tapi menunggu customer menjawab. Dan di poin ini kita bisa membuat semacam automation gitu ya. Ketika statusnya waiting on customer, tapi dalam waktu 2 minggu nggak dijawab, kita bisa auto close tiket atau auto close case yang pernah disubmit oleh customer, seperti itu. Dan salah satu poin plus dari case management adalah data-data yang tadi diolah di part sales, baik dari corporate sales maupun retail sales, itu dapat dilihat di level customer service. Contohnya, kalau saya balik ke data, misalkan hypermart gitu ya. Kita bisa melihat detailed informasi detail dari account, dalam hal ini account corporate. Nah, kita bisa lihat detail informasinya, misalkan, hypermart ini di-create tanggal hari ini gitu ya, oleh saya sebagai admin. Kemudian kita mau melihat related information terkait dengan kontaknya siapa, opportunity-nya apa, sehingga nanti case-case tertentu bisa kita relate tidak di level account saja, tapi relate dengan transaksinya. Misalkan dengan opportunity yang sudah won, relate dengan order, relate dengan quotation, dan sebagainya. Selain itu juga yang menjadi kunci dari case management atau service cloud yang saya demokan hari ini adalah omnichannel capability. Kita bisa input status availability dari seorang agent. Kita bisa buat misalkan statusnya all available. Maka nanti kalau all available akan ada antrian atau queue dari case yang harus dikerjakan. Misalkan saya mengerjakan meng-accept gitu ya satu case dari loyalty case. Saya tinggal klik loyalty case-nya, saya approve, maka nanti case-nya akan automatically muncul di sini, Bu, Bapak Ibu. Dan apa yang harus saya lakukan? Misalkan yang harus saya lakukan adalah saya menghubungi orang-orang terkait gitu ya. Kemudian milestone-nya jalan dan sebagainya. Sampai nanti goal-nya tentu statusnya dari new ini berubah menjadi close. Seperti itu. Kalau close, save, maka nanti ini dapat diukur juga performance-nya. Ketika saya terima sampai saya close, sebagai agent tuh butuh waktu berapa lama untuk handling time. Response time-nya juga dapat kita automate. Misalkan ketika ada case yang diterima, kita bisa auto send notification ke customer via email atau via WhatsApp atau via channel-channel yang diizinkan gitu ya. Case Bapak Ibu dengan nomor case sekian dengan keterangan berikut itu sudah di-handle oleh agent Daniel kayak gitu. Hal-hal seperti itu dapat kita lakukan. Kurang lebih itu yang dapat saya demokan di sesi demo dan webinar pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan B2B corporate sales, kemudian B2C retail sales, aktivitasnya seperti apa, dan handling komplain pelanggan seperti apa, itu yang dapat saya demokan. Karena keterbatasan waktu dan banyaknya fitur di Salesforce, mungkin itu gambaran kecil dari apa yang saya dapat presentasikan. Semoga dapat memberi gambaran dan dapat menjawab kebutuhan dari Bapak Ibu di lapangan. Itu saja. Mungkin saya kembalikan ya ke Mbak Margaret. Ya, terima kasih
untuk Pak Daniel Wongso untuk pemaparan produk Salesforce ya. Bagaimana nih Bapak Ibu sekalian setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Daniel mengenai produk Salesforce? Sudah dapat insight-insight, mungkin sudah banyak pertanyaan nih yang muncul. Kita buka ruang sesi bertanya nih. Untuk Bapak Ibu sekalian, silahkan mengisi di kolom Q&A. Ya, kita masih menunggu nih. Ada yang mau bertanya? Perihal penjelasan yang tadi, presentasi dan demo, atau bagaimana sih eh, peran Salesforce di bisnis consumer goods? Seperti itu. Kita masih tunggu ya. Ayo jangan malu-malu Bapak Ibu. Atau semuanya sudah ngerti banget mungkin ya? Oke. Sembari juga kita menunggu sesi Q&A, saya mau mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian untuk jangan lupa mengisi feedback form yang sudah ada linknya di kolom chat, sudah dibantu sama Mbak Rachel. Silahkan diklik untuk diisi feedback formnya. Sembari kita menunggu sesi Q&A ya. Sebentar lagi kita juga akan masuk sesi yang ditunggu-tunggu yaitu quiz. Gitu. Ayo Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya karena gratis ya, tidak dipungut biaya, langsung dibantu oleh expertise-nya. Sebentar nih ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Mungkin bisa dibantu dengan Pak Daniel ya. Dari Bapak Johannes Iwan, kalau kita punya ERP system, Udo apakah bisa terkoneksi dengan Salesforce begitu kita install Salesforce? Mungkin Pak Daniel bisa buka juga di kolom Q&A. Silahkan. Oke, oke, thank you Pak Johannes ya atas pertanyaannya. Jadi kalau Salesforce sebenarnya kita dapat terintegrasi dengan ERP apapun, salah satunya juga dengan Odoo. Kami sudah punya pengalaman dan beberapa use case untuk mengintegrasikan Salesforce, salah satunya juga dengan Odoo, Pak. Jadi nanti mungkin kita bisa discuss lebih lanjut integration point-nya tuh di level apa. Kalau tadi di sales journey mungkin ada beberapa gambaran ya, ada order, inventory, delivery, kemudian billing, item-item lain pun dapat kita integrasikan selama nanti mungkin Odoo-nya itu support untuk API connection dengan sistem luar. Seperti itu. Kalau memang support untuk API integration, maka Salesforce sifatnya dapat menyesuaikan dengan apa yang sudah berjalan di ERP. Seperti itu, Pak. Semoga menjawab ya, Pak Johannes. Baik, terima kasih Pak Daniel. Gimana Pak Johannes Iwan? Sudah cukup puas dengan jawaban dari Pak Daniel? Selanjutnya mungkin ada lagi yang mau bertanya? Atau mau open mic? Feel free saja ya Pak. Boleh raise hand. Kalau mungkin lebih enak secara verbal gitu ya. Jadi terasa lebih kayak ngobrol. Boleh. Oke? Masih ada yang mau bertanya? Expertise kita masih menanti. Tidak dipungut biaya ya Bapak Ibu, silahkan kalau mau tanya. Tadi mungkin ada yang belum clear, atau mau sharing case yang saat ini sedang Bapak Ibu alamin, boleh juga. Oke, baik kalau gitu kita coba masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu juga ya, yaitu sesi quiz. Tapi kita masih open Q&A session. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mungkin sekarang masih di gather nih pertanyaannya, boleh. Tapi sembari itu kita masuk ke sesi quiz ya. Oke, jadi saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan nih. Jadi kita akan pilih beberapa pemenang. Tentu saja ada hadiahnya. Lumayan buat kopi-kopi cantik ya kan? Jadi pastikan Bapak Ibu tetap stay di line ini sampai akhir acara ya. Oke, pertanyaan pertama. Kalau mengikuti dari awal ini pasti tahu deh jawabannya. Ya, pertanyaan pertama. Sebutkan 3 solusi yang ditawarkan oleh Salesforce. Yang tahu jawabannya boleh raise hand, nanti dibantu sama rekan kita dari Salesforce, Justin. Oh, atau sudah penuh di kolom chat ya? Oke, cepet banget. Cepet banget ya, berarti ini udah kenal produk Salesforce deh kayaknya ya.
Oke, ini di saya ini yang pertama menjawab Pak Rusdiansyah. Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud. Gimana? Pak Justin mungkin bisa bantu justifikasi? Ini kita jadikan pemenang saja? Boleh, Bu. Sudah benar Boleh. jawabannya. Sudah benar Heeh. jawabannya. Oke, kalau gitu pemenang dari pertanyaan pertama itu Pak Rusdiansyah. Selamat. Selamat ya. Oke, oke. Pak Denny Rizky, raise hand. Mungkin mau ada pertanyaan atau gimana, Pak? Oh, oke. Baik, kalau gitu kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Kalau tadi menyimak dengan seksama pasti tahu jawabannya. Oke. Apa saja sih sales journey yang tadi sudah disebutkan sebelumnya oleh Pak Daniel? Waduh, cepet banget ini. Cepet banget ini. Ayo ada lagi mungkin yang merasa kayak lebih tepat. Oh, kayaknya yang ini belum tepat nih. Kayaknya saya punya jawaban paling tepat. Ada lagi mungkin? Ya, Pak Randy sudah jawab, Pak Bagas, Pak Denny. Ya, oke kalau gitu di tempat saya ini di tempat saya yang pertama menjawab nih Pak Randy Rinaldi dan benar nih. Ini kita okekan aja ya Pak Justin ya. Oke Siap, kalau boleh. siap kalau gitu. Sudah Oke. benar jawabannya. Oke kalau gitu mungkin yang tadi sudah kita mention sebagai pemenang pertanyaan silahkan jawab juga di kolom chat. Oke gitu. Biar kita tahu sudah di feedback. Oke, Pak Randy, selamat ya. Pertanyaan kedua Bapak yang menang. Oke, selanjutnya kita masih ada pertanyaan lagi nih. Sabar, sabar. Kita masih ada pertanyaan lagi. Sebutkan satu saja tantangan yang sering dihadapi di consumer goods. Tadi juga sudah disampaikan ya. Oke. Ada lagi mungkin? Pak Ramadhani, Pak Denny, Pak sorry, Bu Zabrina ya, Pak Bagas sudah jawab ya. Oke, kalau di tempat saya sih yang pertama jawab nih Pak Ramadhani dan banyak jawabannya ini lengkap ya. Oke, ini lima-limanya dijawab. Oke, Pak Ramadhani, selamat. Bapak yang memenangkan pertanyaan ketiga. Iya, sama-sama Pak Ramadhani. Baik, kita lanjut aja ya. Wah, ini kayaknya kalau sesi sesi kuis responsif banget ya Bapak Ibu. Tadi Q&A pada malu-malu. Kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar ya. Saya buka contekan saya dulu. Oke, ini pertanyaannya gampang ya. Kalau yang ini kita pengen open mic aja deh. Bisa tolong dijelaskan definisi lead management secara singkat saja? Ada yang mau open mic? Silakan nanti dibantu oleh Pak Justin. Lead management. Apa itu lead management secara singkat aja? Halo, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak Denny. Iya, saya coba menjawab nih, Mbak. Kalau dari sisi saya, mungkin lead management itu sebuah proses yang dibutuhkan bisnis untuk mengetahui cara apa yang paling cocok untuk menarik calon konsumen. Kalau dari perspektif saya, Mbak. Oke, calon konsumen. Baik, Iya, bagaimana? Pak Justin, Pak Daniel, sudah oke? Kalau menurut saya oke sih jawabannya. Singkat, padat, jelas ya. Ya, Oke, sudah kalau oke. sudah oke. Oke, kalau gitu thank you Pak Denny buat partisipasinya. Selamat ya Pak, Bapak memenangkan pertanyaan keempat. Oke, benar jawabannya ya. Oke, lanjut ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ini gampang banget sih. Kayaknya kalau nggak bisa jawab agak kebangetan sih. Oke, pertanyaannya, apa sih judul webinar kita pada pagi hari ini? Ayo, jangan typo. Ada lagi mungkin yang bisa menjawab dengan lebih tepat?
Oke, bagus. Berarti dengan Pak Bagas Rudi ya? Oke. Oke, Pak Zul udah keduluan Pak Bagas. Solusi CRM dalam menunjang aktivitas sales dan penanganan komplain pelanggan. Betul ya, Pak Bagas Rudi yang menang ya. Kalau gitu ya, Pak. Terima kasih. Sangat menyimak mungkin dari invitation pertama. Oke, oke. Kalau begitu, ini kita sudah sampai di sesi quiz. Saya mau tanya lagi nih sebelum kita mau closing ya. Bapak Ibu mungkin mau ada yang tanya atau sudah kita skip saja? Oke, untuk kalau begitu untuk dari Salesforce sendiri ada mau menambahkan sesuatu mungkin Pak Justin? Kalau dari saya tidak ada, Ibu Margaret. Terima kasih. Oke, baik kalau begitu. Untuk feedback form sudah semua ya, Rachel? Sudah aman? Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu dan kehadirannya ya di webinar kita pada pagi hari ini. Senang sekali kita bisa berjumpa di sini dan semoga webinar kita ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua di organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan dengan lebih detail, kalau nanti, sorry, sebentar ya Pak. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan lebih detail lagi perihal ini, perihal Salesforce, modul-modulnya, atau fitur-fiturnya, misalnya juga tertarik untuk tahu lebih lanjut bagaimana sih peran Salesforce untuk bisnis consumer goods, feel free saja untuk kontak MII juga Salesforce ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Bagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah join di sesi webinar kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Salam inovasi. Sampai jumpa.